Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tat'alu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, kitab fikih al-wajiz, kelanjutan tentang tema kitab nikah. Insyaallah kita lanjutkan tentang nafkah keluarga. Asli yang menjamin rezeki itu Allah. Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang di langit, semua yang di bumi itu milik Allah. Dan Allah zat yang maha kaya, maha kuasa. Allah adalah al-ghani, ala kulli syai'in qadir, al-basit, ar-razzaq, Al-Qawi, Al-Matin. Itu nama-nama Allah yang teguh. Ketika Allah mencipta makhluk, dibikin berperut, butuh makan, minum, dan aneka ragam kebutuhan, Allah yang menjamin. Sebagaimana firman-Nya, wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin maklum. Enggak ada satupun dari makhluk yang ada di permukaan bumi ini, maka gudang rezekinya sudah Allah siapkan di langit. Dan Allah tidak menurunkan kecuali sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Allah mencipta langit, kerjakan sendiri, dibiayai sendiri. Allah mencipta bumi juga demikian. Angin, udara, termasuk diri kita. Ini anggota tubuh kita, lek didonorne atau dijual mahal enggak? Mata berapa, ginjal berapa, paru berapa. Semuanya Allah berikan dengan gratis. Semuanya Allah berikan dengan gratis. Dan Allah tidak mengambil tarif. Bahkan ketika ada orang yang khawatir tidak bisa memberi makan kepada anak, lalu ada anak yang dibunuh, Allah menjelaskan, la taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum.
jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin gak bisa memberi makan. Yang memberikan rezeki kepada mereka butuh uang urip itu kami. Kemudian kalau memang pembahasannya seperti itu, apa hikmah manusia qawwam itu diberi tugas untuk memberi nafkah? Hikmahnya banyak, bukan karena kelemahan Allah. Semisal tugas dakwah sing ngimanake dai napa Allah sing mengendalikan hati manusia? Allah yang mengendalikan hati manusia. Andaikan Allah kehendaki manusia itu iman kabeh seperti imannya yang paling kuat, bisakah? Bisa. Apa hikmahnya manusia itu butuh berdakwah? Senada dengan itu, rezeki pun juga demikian. Allah katakan kun kabeh sugih, itu bisa. Maka Allah tidak boleh ditanya, tetapi pekerjaan Allah selalu mengandung hikmah, faidah, fungsi, kegunakan pelajarannya. Yang dengan hikmah itulah manusia nanti akan semakin mendapatkan manfaat besar. Jadi Allah mampu memberikan rezeki kepada makhluk, kemudian makhluk disuruh memberikan nafkah kepada keluarga, itu karena besarnya hikmah, bukan karena kelemahan Allah Ta'ala. Makanya termasuk kebodohan besar ketika Allah perintahkan manusia memberi nafkah, Allah itu butuh sumbangan, bukan. Yang Allah firmankan, anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladziina kafaru anut'imu man law yasha'allahu at'am. Surah Yasin. Ketika mereka diperintahkan, infakkan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kamu. Mereka mengatakan, apakah kami harus memberi makan kepada makhluk yang Allah mampu memberinya makan? Basa kasare kuwi kan makhluk Allah nyapora dingoni dhewe. Iku basa kasare. Nganyele mboten tiyang sing ngoten niku. Itu bukan karena kelemahan Allah, tapi karena besarnya hikmah. Napa contohnya? Sering sudah kita angkat tiang tanpa makan warak, sehat, kuat, sakit mboten? Sakit. Sinten contohnya? Makhluk tanpa makan ternyata sehat, kuat, bisa dibilang ratau kering, sinten? Ya malaikat. Malaikat pemikul ares jumlahe 8 niku nanti ngregesi mboten? Lah pakon mikul lelen, ngregesi lak urut teng pundi. Itu makhluk bertasbih. Tapi kenyataannya tidak pernah lelah, karena Allah membuat begitu. Lalu hikmahnya apa? Manusia dilibatkan di dalam proyek itu. Jawabnya untuk nambah kenikmatan. Pilih pundi? Warak, ujuk-ujuk warak kalih menikmati hidangan lezat. Pilih pundi? Ujuk-ujuk warak ngoten mawon nggih. Engko roh kono sing temblem-temblem engko malih-malih ngowoh ngoten. Hikmahnya itu besar. Membuka kesempatan kerja. Nah, kerja itu berpahala. Memberikan kesempatan masak itu berpahala. Memberikan kesempatan resik-resik itu berpahala. Memberikan kesempatan makan minum ada WC itu full pahala.
Karena dalil yang membimbing kepada kita tentang kasus WC wis gak karu-karuan dalilnya. Itu hanya untuk nambahi hikmah, nambahi manfaat. Demikian juga orang duwe anak itu lebih suka lewat pernikahan daripada ujuk-ujuk anaknya 10. Ki anakmu 10, kaget mboten? Tapi lewat pernikahan ke berarti rabekne terus pacaran ngoten iki. Terus bulan madu saged melayang-layang, oh dunia milik kita berdua. Itu nambah hikmah. Jadi ketika Allah mewajibkan makhluk untuk memberikan nafkah, itu untuk nambah manfaat, bukan karena kelemahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kerja itu memang diperintahkan, wa idza qudiyati sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadillah. Bila sholat telah ditunaikan supaya kamu bertebaran di bumi cari rezeki, itu ibadah. Makanya pilih kerja yang halal, jangan kerja yang haram. Karena halal itu berkah, haram itu celaka. Ketika orang memberikan nafkah akan mendapatkan kelipatan 10 kali, 700 kali kelipatan yang bisa dihitung. Itu untuk nambahi kemaslahatan. Semakin tambah hormat orang yang memberikan nafkah dan semakin akrab hubungan keluarga. Sehingga dengan demikian hati menjadi jinak. Dengan pemberian itu bisa menjinakkan hati orang. Hidup akrab itu lebih membahagiakan. Itu kasusnya seperti itu. Makanya siapa yang ditugasi mencari nafkah sama ngantos merasa keberatan. Kenapa? Itu semua adalah peribadatan. Sementara yang dimakan keluarga, istri, anak, diri sendiri, dan siapa yang ditanggung, itu dianggap infak, akan diberikan ganti lebih banyak, tidak mengurangi harta. Dan akan menjadi penggugur dosa. Selain ada pahala dan peninggi derajat. Kalau gitu semakin nambah maslahat. Ini mukadimah global berkaitan masalah kewajiban orang bernafkah kepada keluarganya. Dan itu bukan sengsorone kaum laki dan ongkang kakine kaum perempuan mboten. Ibu-ibu sing wonten ngomah niku nganggur napa penggayan rantek entek. Mboten entek-entek penggayane. Tugas hamil dengan segala deritanya, melahirkan, menyusui, banyak mendidik anaknya, ngurusi rumah suami, harta suami, anak suami. Ini penggayaan sing rantek entek. Kalau orang itu kerja seringnya hanya jam-jaman. Jam pinten tiyang kerja? Jam 2 mulai. Tapi lek ngurusi keluarga pinten jam? 24 jam. Apa itu dikira mereka itu nganggur? Bukan. Semuanya kerja, cuma berbagi tugas. Sehingga dengan demikian terjadi kemitraan, liyattakhidha ba'dhum 'ala ba'dhin suhriyah. Sebab terjadi kemitraan, kerjasama kompak di antara anggota keluarga yang ada. Sekarang kita baca materi. Kalau mu'alif hafidhallahu ta'ala, kitabun nafaqat, kitab tentang masalah nafkah. Kitab adalah lembaran kertas bertulis lalu dibendel. Ketika ceritanya tentang infak, maka namanya kitab nafaqat.
dijamakkan nafaqat itu karena macem sing diinfaki, sing didanai, sing kudu diblonjo akeh. Tafadhalallahu ta'ala ibadihi ala ibadi, Allah memberi anugerah kepada hambanya. Warazaqahum mim malih, maka Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Jadi tiang sing golek rezeki niku pancen mandiri napa memanfaatkan persediaan Allah. Tiang sing golek rezeki mandiri asli golek dhewe napa sebatas mek njipuk napa sing Allah sediakan, napa jawabe? Mek njipuk mek kuren. Banyu ya mek njipuk. Angin karek nyedot. Patu ya karek njipuk. Sing nukulne wit-witan nggih panggah Allah. Allah yang menyediakan semuanya, langitnya, buminya, udaranya, anginnya, tetumbuhannya, pertumbuhannya. Jadi manusia itu diberikan kegiatan mengolah. Makanya rezeki itu semua itu pemberian dari Allah. Makanya tidak boleh orang itu rumoso aku iso gawe rezeki. Bagaimana iso gawe rezeki? Wong banyu yo karen jipuk, angin karen nyedot. Makanya Allah semuanya memberikan rezeki. Wa marhum bil infaqi minhu, Allah memerintahkan mereka untuk berinfak dari rezeki yang Allah berikan. Sifatnya disiapi semua perkakas, kerjalah kamu nanti digaji. Bukan gaji harta tapi juga gaji pahala. Wa wa'adahum ayyukhlifa alaihim fid dunya, dan Allah memberi janji apa yang mereka infakkan itu diganti di dunia, bahkan tidak mengurangi. Mana kosomalun min sodaqah, harta tidak kurang karena sodaqah. Wama anfaqtum fawa yukhlifu, apa yang kamu infakkan Allah memberi ganti. Di balik itu ada pahala, ada wibawa, ada pengguguran dosa. Wa yusibahum fil akhirah, dan akan diberi pahala nanti di akhirat dengan diselamatkan neraka lalu diberikan imbalan surga. Makanya Allah memerintahkan berdaganglah, nanti Allah yang menjadi pembeli, kamu diberi bati. Makanya Allah menjelaskan, hal atulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu saya tunjukkan perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih? Napa? Manusa kon dagang. Dagangnya napa? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabil amwalikum wa anfusikum. Kamu iman kepada Allah, berarti bertauhid, kamu iman kepada Rasulnya, mengikuti sunnah, dan kamu berjihad di jalan Allah, bekerja keras untuk tingginya agama Allah dengan modal harta dan jiwamu. Semuanya Allah sudah menyediakan. Berdaganglah dengan dagangan itu, semuanya Allah hanya menyediakan. Nanti pembelinya adalah Allah. Yang Allah telah menjelaskan, innallaha ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli dagang yang beriman, harta mereka, jiwa mereka, yaitu dengan diganti dengan surga. Sementara surga itu jumlahnya tidak bisa dihitung. Tiang berjihad ngenteni bondo pinten? Nanti infaknya separuh penghasilan, sepertiga. Andaikan sepertiga itu sudah luar biasa, karena ada kisah. Orang jalan-jalan lalu mendung diberitahu sirami kebun si fulan. Akhirnya dia merasa penasaran, ada apa? Sampai mendapatkan fasilitas khusus. Sampai mendung diperintahkan airi kebun si fulan. Ketika ia lacak, air jatuh di gunung lalu mengalir, dimasukkan ke lahan seseorang. Parani, apakah anda fulan bin fulan?
rong tau cetuk neng kok ngerti jenenge, kaget mboten? Dari mana Anda kenal? Kita bertemu pertama kali. Bisa dibilang begitu. Jawabnya, saya memang mau kenalan. Karena namamu disebut, mendung dikatakan air kebun Fulan bin Fulan. Ternyata engkau itu orangnya. Kamu punya keistimewaan apa? Apa jawabnya? Setiap kali dia dapat panenan, rezeki dibagi 3. Sepertiga modal kerja berikutnya, sepertiga untuk kepentingan keluarga, sepertiga untuk kepentingan sosial. Itu sepertiga saja sudah luar biasa. Sementara kewajiban zakat sekitar 2,5%, lek tanduran 10% atau 5%. Barang temon ra usaha 20%. Tetap kecil itu persentasinya. Tetapi hasil yang Allah berikan tidak bisa dihitung, yaitu surga. Ya Allah jelaskan pada hadits qudsi, Imam Bukhari meriwayatkan, a'datu li ibadiyas sholihin ma la ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Saya sediakan untuk hambaku yang soleh kenikmatan surga yang mata belum memandang, telinga belum mendengar, orang membayangkan belum bisa, saking besarnya. Ternyata itu diberi imbalan janji di sisi Allah. Makanya ketika orang itu disuruh berinfak, itu bukan karena Allah itu miskin, boleh sumbangan sebagaimana tuduhan Yahudi, tuduhan orang kafir, bukan, tetapi untuk sebuah cara Allah memberikan maslahat tambah. Mana dalilnya orang yang berinfak akan dijanji pahala? Sebagaimana ada di Al-Baqarah 254, Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yaumun la bai'un fi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang yang beriman, berinfaklah kamu, blonjo kamu kepada siapa yang butuh untuk diblonjo, beri pendanaan kepada pihak yang butuh untuk mendapatkan pendanaan. Itu pun juga rezeki yang kami berikan, bukan kamu golek dewi, gawe dewi. Allah sudah sediakan, kamu tinggal ngambil. Segera, mumpung masih manfaat, karena akan datang sebuah hari la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Hari transaksi jual beli nggak ada, hari hubungan kasih sayang nggak ada, pada hari orang mengadu sudah tutup. Lek wonten donya tiyang wadul tasihipun ijabahi mboten? Tasih, ud'uni astajib lakum. Donga tak ijabahi. Kapan hari orang mengadu sudah tutup, hubungan kasih sayang, keakraban hilang, transaksi jual beli nggak ada? Kapan? Sejak kematian. Tiang mati rasa bakulan, tiang mati nggak bisa mengikat hubungan keakraban, tiang mati pun boten saged usaha, apalagi sudah ngumpul di padang mahsyar. Ya Allah jelaskan, al yauma yafil mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nun yughni. Hari itu orang akan lari dari saudaranya, ibu bapaknya, pendamping hidup dan anaknya, dan semua manusia. Masing-masing orang repot dengan dirinya, apalagi sudah nyebrang di atas jahanam. Sinten-sinten pikir nganti tiang sing gadah kasih sayang pol itu hilang. Sinten tiang sing gadah kasih sayang pol? Digambarkan Nabi Isa dengan ibunya, itu kasih sayangnya luar biasa. Itu nanti ketika sudah meniti jembatan, wis gak mikir sapa-sapa, sing dipikir sinten? Dirinya sendiri, nafsi. Nanti akan datang hari seperti itu.
Makanya segeralah beramal, jangan menunda-nunda. Bila kamu belum beramal, datang hari seperti itu kamu belum punya bekal, terus piye? Maka mumpung harta masih ada gunanya, nah, makanya ambillah rezeki yang Allah sediakan, gunakan untuk meningkatkan pahala. Kemudian wakola nukilan Ibrahim yang ke-31, Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli ayati yaumun la yaban fihi wa la khilal. Katakanlah ya Rasulullah untuk hamba-hambaku yang mereka itu beriman, supaya mereka menegakkan sholat dan meninfakkan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bila yang paling bagus itu dengan sir saja, sehingga lebih ikhlas, nggak ada riak. Bila butuh kepeloporan terang-terangan, silahkan, nanti akan diikuti yang lain, nanti nambah pahala. Semuanya segera kamu kerjakan. Kenapa? Akan datang sebuah hari di situ tidak ada transaksi jual beli dan tidak ada hubungan akrab. Jangankan hari kiamat, akan datang sebuah hari tiang infak wis gak enak gunane. Nopo? Padha sugih. Bila tiang walimah niku sing paling saya sinten sing diundang. Dikatakan sejelek-jelek walimah adalah sing ra gelem teko diundang, sing gelem teko malah enggak diundang. Niku walimah sing paling welek. Ra gelem diundang walimah malah diundang, sing gelem malah gak diundang. Sinten sing diundang gak gelem? Wong wareg. Wong wareg. Wong sugih-sugih wareg malah diundang. Sing miskin-miskin luwe andakan diundang dawemen malah gak diundang. Itu walimah sing paling elek. Sudah adakah kehidupan kita sehari-hari ternyata wis bek wareg? Rata-rata kita wonten dalam niku akeh wareke napa akeh luwine? Ayo. Rata-rata wonten griya niki akeh luwine napa akeh wareke? Akeh? Wah, akeh wareke. Kadang dimasakne apa kli-kli, ra kedemok. Akhirnya ben awet ra gampang amoh dikulkas ngoten to nggih? Itu turah-turah itu. Makanya memberikan makan pada kondisi kayak begitu enggak tepat sasaran. Makanya kondisi miskin itu kondisi yang sangat menjanjikan. Karena jika wong sing butuh makan ketika diberi itu jangan disyukuri, dan mereka akan betul-betul menikmati dan mendoakan sehingga betul-betul bermanfaat. Ternyata kondisi kita sehari-hari itu sudah terlalu sering rapatek doyan mangan. Saya diundang walimah kadang mek dietek-etek, kadang mek dipangan lawe atau bahasa yang semisal. Kesimpulannya rapatek jemenak nih. Apalagi nanti datang suatu hari yang wong padha sugih kabeh. Sehingga yang diberi itu mengatakan, andaikan kamu berikan kepada kami kemarin saya masih butuh, sekarang saya sudah tidak butuh. Nanti di hari kiamat lebih tidak butuh lagi. Karena saking kondisi menakutkan. Andaikan nanti ada makan di hari kiamat, Allah yang berikan suguhan, bukan manusia lagi. Nah itu mumpung masih ada kondisi nafkah dibutuhkan, bernafkahlah. Jangan kikir-kikir. Ya termasuk nafkah itu nggih kathah. Ngopeni keluarga, wong tua sing ditanggung, karib kerabat sing miskin, tonggo sing butuh disumbang, musafir, termasuk pembangunan
sarana dakwah, gedung-gedung, masjid dan sebagainya, itu masih banyak yang membutuhkannya. Termasuk Semeru mengalami erupsi, ngoten nggih. Itu kesempatan untuk berdonasi. Itu nanti akan bermanfaat. Berikutnya, waqala dan sekal berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Surah Saba 39. Dan apapun yang kamu infakkan dari sesuatu, maka Allah pasti akan memberikan ganti. Biasanya tiang pengen sugih niku sing dermawan apa sing cetilan? Tiang sing gampang sugih niku sing dermawan apa sing cetilan? Seringnya dianggap kaya wong sing cetilan. Napa? Karena prinsip hemat pangkal kaya. Hemat napa cetil? Hemat pangkal kaya napa cetil pangkal kaya? Saya khawatir itu nanti cetil. Kenapa? Ya nggak berkembang, sewu cekel pangkal sewu. Allah nggak memberikan ganti. Tapi apabila berderma, berinfak, sewu malih 2.000. Harta 10.000 atau infak pangkal 10.000, diinfaknya sing 5.000, hartanya 55.000. Dunia diganti, akhirat ada tabungan. Makanya Nabi SAW itu ketika ada orang itu butuh dana, ibaratnya kados angin sing jeruban dicepot pentile, begitu copot angin langsung jos. Niku ndak tak ngenteni kok dhisik napa to sunting? Kan angin dicepot pentile, kok dhisik ngoten. Enggak ada kan? Kenapa kok begitu? Karena yakin harta ketika berinfak enggak mengurangi dan Allah memberikan ganti. Mula tiang niku gampang sugih pun rabi napa dereng rabi? Rong rabi kelompok-kelompok ya rapangkah ngelompok-ngelompok. Tapi begitu rabi entuk wehne. Jebule ya malah nyentel. Iso tuku kendaraan, iso tuku lemah, iso gawe omah. Kenapa? Karena infak itu dijamin diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya waqala surah Fatir yang ke-29 sampai 30. Innal ladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidhum min fadli innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, kalau begitu untuk jadi dermawan niku syaratnya kudu gadah ilmu. Berarti yang pengen dermawan boten gadah ilmu niku mengke pol-pole hemat pangkal kaya. Itu mencekik. Tapi kalau menggunakan ilmu membaca kitab Allah, ternyata Allah menjelaskan enggak berkurang harta ketika sedekah. Allah memberikan janji ganti dan itu lebih banyak dan fadilah yang lain. Makanya itu untuk menjadi dermawan itu syaratnya harus memiliki ilmu. Wa aqamu sholata, dan mereka menegakkan sholat, menjaga hubungan pribadinya dengan Allah, sosialnya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, mau berinfak akan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Itu ternyata adalah ikrar dua kalimat syahadat, sholat dan zakat. Itu Islam diterapkan di dalam pribadi dan sosial minimal 3. Ikrar dua kalimat syahadat, sholat dan zakat. Punya ilmu, imannya kuat, menegakkan sholat ketika berinteraksi, memberi nafkah pada lingkungan. Sirron ada yang rahasia, pantasnya itu dirahasiakan, lebih ikhlas, silahkan, itu yang paling bagus. Bila butuh terang-terangan untuk mempelopori, itu juga bagus dan dijaga keikhlasan. Yarjuna tijaratan lan tabur, maka orang seperti itu itulah orang yang
mengharapkan perdagangan yang tidak rugi. Kenapa? Pembelinya Allah, dengan surga alat tukarnya. Liyafihum ujurahum, Allah hendak memberesi kepada mereka akan pahalanya, wa yazidu min fadil, Allah akan nambahi akan keutamaannya, enggak berkurang. Innahu ghafurun syakur, Allah itu maha pengampun. Bila kamu punya kekurangan diampuni, Allah maha mensyukuri, kamu nanti akan ditambah-tambah. Napa? Syukur kok ditambah-tambah, itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum, bila kamu syukur ditambahi. Berapa kali penambahannya? Enggak dijelaskan. Dan ganti dari Allah lebih banyak daripada yang kita hitung. Berikutnya, wa ja'ala subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan al-infaq min sifatil mutakin, orang yang mau infak itu sifatnya wong sing takwa. Napa sifatnya yang takwa? Ahli infak. Pantaskah tiang takwa cedil? Pantas betul tiang takwa cedil? Enggak pantas, karena takwa itu menjaga diri dari neraka. Sedekah caranya, sebagaimana pesan Nabi sallam, ittaqinar wala bisyikki tamroh, jogonen dirimu dari neraka dengan sedekah walaupun bisamu kurma saigar. Lihat yang Arab golek kurma niku gampil mboten? Nggih saigar mek kurang. Lah mriki infak yang paling gampang napa? Jaganen dirimu dari neraka dengan nguwaingon ra kira sak lepek ngoten nggih kira-kira. Nguwaingon bocah cilik ra ketang pinten? Sak lepek. Ini kira-kira mek dicipuk sak lepek tinggi dulang putrane tanggane ngoten jatahe makan keluarga suda napa mboten? Mboten. Itu memang tanda orang takwa itu adalah infak, karena terjaga dari neraka itu dengan cara infak. Hadisnya jelas, ittaqin nar wala bisyikki tamrah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah menyebutkan di Al-Baqarah 3 pertama, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah memulai dengan Alif Lam Mim. Wong sing enggak percaya dibikin penasaran. Ketika enggak percaya ditantang gayo kitab yang semisal. Nek ra iso tunduk. Iki hikmah Alif Lam Mim. Dzalikal kitab itu la raiba fi, enggak ada keraguan pada Al-Qur'an. Fungsinya hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang takwa. Siapa orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang iman kepada yang gaib. Napa sing gaib niku? Alam kubur gaib, diimani. Kenapa? Dalil memberitakan ada, sehingga persiapan. Surga neraka gaib, diimani. Kenapa? Memang dalil menceritakan, sehingga orang persiapan bagaimana aman neraka masuk surga. Allah juga gaib, diimani. Kenapa? Memang diberitakan nanti ketika masuk surga, nikmat yang paling indah adalah memandang kepada wajah Allah Ta'ala. Karena bila kita hanya semata bertumpu kepada akal, itu nggak akan bisa menjangkau. Makanya butuh bimbingan wahyu. Wa yuqimuna sholata, mereka juga menegakkan sholat. Makanya tanda orang takwa itu mesti makmurake masjid. Wonten tiyang sing kroyo-royo gawe masjid, wayah dadi jebule adzan ra enek. Wonten nggih. Ki masjid itu apik lho ngoten niku. Adzan ya ora ana sing ngadani. Kelak munggah teng gunung ngoten niku kaya kakian masjid sing ngoten niku. Kaya kakian masjid sing ngoten niku. Ben mampir panggah kosong, ben mampir panggah kosong. Masjid kono pirang-pirang, krungu adzan aduh. Bahkan sering ngalah gak krungu adzan. Mana itu tanda ketakwaannya untuk menegakkan sholat? Lah keroyo-royo gawe masjid tak nggih apa?
itu harus menegakkan sholat. Makanya kita wajib bersyukur, ternyata sudah punya wajib. Bentuk syukur kita apa? Penuhi sifatnya orang yang takwa. Apa sifat itu yang takwa? Menegakkan sholat. Itu zikir yang paling besar. Hamba sowan kepada Allah tanpa pembatas. Sowan di rumah Allah, rumah disebut nama Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqum, dan dari sebagian rezeki yang mereka kami beri, mereka mau berinfak. Itu enggak semuanya, tapi sebagian saja. Kalau Ibnu Abbas, apa infak yang mereka keluarkan? Di antaranya zakatu amwalihim, zakat dari harta mereka. Zakat maknanya cara untuk menumbuh kembangkan harta. Apa makna zakat? Cara untuk menumbuh kembangkan harta. Nama zakat itu secara bahasa adalah an-nama, berkembang. Apa makna bahasa zakat itu? Berkembang, mongkrok. Atau teori tiang gawe panganan cilik mulai gede, ini kenapa? Mongkrok, apem cilik mulai gede. Napa mulai roti cilik mulai gede, ngoten nggih. Lah niki ahli rotine sangat paham niki. Iku jenenge mongkrok. Jadi berderma itu untuk menumbuh kembangkan harta. Dilipatkan 10 kali, 700 kali sampai kelipatan tidak bisa dihitung. Namanya zakat itu nama harta berkembang dengan cara weh kapan? Setiap saat. Bendino, setiap ada penghasilan, setiap ada yang membutuhkan. Nanti dimudahkan setahun jenek turan, akhirnya ada zakat secara definisi. Benda-benda zakawi ketika telah terpenuhi kriteria, putarannya bersama nisabnya, nanti keluarkan sekian persen. Jadi zakat itu mana itu umum. Mana bahasa maupun mana istilah itu berfungsi. Lakinna lafdzun nafaqah am, tetapi lafadz nafkah lebih umum daripada makna zakat. Sebenarnya enggak masalah, karena makna zakat itu nama berkembang. Caranya weh kapan? Sak wayah-wayah. Karena zakat ada makna bahasa, ada makna istilah nanti setahun sekali atau setiap kali panen bila itu tanam tanaman. Fayasmalu az-zakata wa gharuha, maka itu mencakup zakat maupun yang lain-lain minan nafaqat al-wajibah, nafkah wajib. Walidzalika qala Ibnu Jarir, karena itulah Ibnu Jarir mengatakan wa aula ta'wilat, paling utamanya tafsiran bil ayah pada ayat itu, wa haquhu, dan yang paling berhak bisifatil kaum, untuk mensifati kaum, ayyakunu kanu lijami'il lazim, supaya ada kaum kepada semua yang diwajibkan, lahum kepada mereka, fi amwalihim mu'addin, pada hartanya mereka mau menunaikan. Jadi fungsi harta itu banyak, ada kebutuhan per detik, per jam, per pagi sore, per hari, per minggu. Kenapa kebutuhan harta per detik? Kenapa? Infus. Kenapa kebutuhan harta per detik? Infus. Pagi sore sarapan atau makan malam, ngoten nggih. Per hari ada infak harian. Enak fakir miskin teko, nah itu sawayah-wayah sesuai dengan momennya. Itu sebenarnya ditunaikan. Zakatan kana dzalika au nafaqata man lazimatu nafaqatuhu, bentuknya zakat atau nafkah orang yang memang diwajibkan untuk bernafkah, min ahlin, dari keluarganya, wa iyalin, dan orang yang ditanggungnya, wa dan juga yang lain-lain, miman yajibu alaihi nafaqatu, orang yang wajib dikenakan kewajiban untuk memikul nafkah kepadanya, bil qorobah, mungkin karena ada hubungan kekerabatan, wal milki, karena ada kepemilikan, wa ghairi dzalika, dan juga yang lain-lain, kepada istri, anak, wong tua yang sudah uzur, kerabat yang nggak punya kemampuan. Diutamakan yang perempuan dulu, kemudian yang laki-laki, kepada
budaknya, barang yang jadi kepemilikannya, kewan-kewan sing kudu dingoni. Termasuk orang itu sebagai pemilik perusahaan mempekerjakan para pegawai. Itu termasuk pihak-pihak yang wajib untuk ditanggung apa? Nafkahnya. Li'anau karena mana nafkah itu amun bersifat umum, amma bersifat umum. Wasfahum terhadap sifat mereka, wa mataham terhadap pujian mereka bidzalika dengan itu. Wa kullun minal infaq wa zakati mamduh, semua infak dan zakat itu terpuji. Bi dengannya mahmudun alaih, diberikan penghargaan kepadanya. Kalau Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa katsiran ma yakrunullahu taala baina salati wa infaqi minal amwal. Allah terlalu bersering menggabungkan antara sholat dan infak dari harta. Sampai itu di tengarai ada 80 punjul Allah menggandengkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Sholat dengan syahadat pribadi, syahadat sholat dengan zakat sosial. Dan kita makhluk pribadi juga makhluk sosial. Modal untuk bersosial pakai harta. Nah begitu. Fa inna sholata haqqullah wa ibadatuhu, karena sholat itu haknya Allah yang orang itu harus menghamba kepadanya. Wa ya mustamilatun ala tauhidi wasana, mencakup supaya mentauhidkan Allah, menyanjung kepada Allah, wa tamjidi memuliakan kepada Allah, wal ibtihal ilahi dan memiliki rasa pengagungan kepada Allah, wa tu'aihi wa taqwal alaihi, doa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Wal infaqu huwa minal ihsan ila makhlukin, sementara infak itu modal berbuat baik kepada makhluk binafi, dengan cara memberi manfaat. Al mutaati lahim, yang butuh barang itu diserahkan, diseluruhkan kepada mereka. Wa aulan nasi bidzalika al qurbat, orang yang paling utama untuk mendapatkan santunan infak adalah kerabatnya, wal ahlun keluarga, wal mamalik dan yang dimiliki, semua alfa kemudian yang dicintai. Depan sudah kita urutkan. Fakulun minan nafaqat al wajibah, masing-masing di atas itu adalah nafkah yang wajib. Wa zakati al mufrudati dakhilun fi qouli ta'ala, zakat yang diwajibkan itu masuk kepada cakupan firman Allah Ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfikun, terhadap rezeki yang kami berikan mereka tuh mau berinfak. Berikutnya diperinci, ketika orang dimapankan justru berinfak itu bukan karena Allah golek sumbangan, bukan, tapi untuk lebih membesarkan maslahat, karena semuanya memang dari Allah. Ketika sudah siap, kepada siapa infak itu disalurkan? Yang pertama, nafaqatur rajuli ala mar'atih, infaknya seorang suami kepada istrinya. Istri tidak ditugasi kerja golek duit, tetapi banyak pekerjaan yang harus mendapatkan sarana duit sing akeh. Karena mereka itu sebagai pelaksana tugas. Ngopeni omah suami butuh dana mboten? Ngopeni anak suami butuh dana mboten? Ngopeni harta suami butuh dana mboten? Mereka itu sebagai pelaksana. Bagaimana mereka suruh golek dana dewi? Angel mboten? Abot mboten? Abot itu, karena kewajiban istri itu di rumah itu 3. 1, ngopeni rumah suami, 2, anak suami, 3, harta suami. Dan masing-masing itu butuh dana, masa ora didanai? Makanya mereka itu nggak ditugasi untuk cari dana. Kenapa? Kamu melaksanakan tugas itu malah didanai. Didanai. Makanya mereka itu jangan disuruh untuk mencari dana, tapi didanai.
karena sudah ada tugas, harus ada sarananya, sehingga ada ungkapan jer basuki mobil ben sukses butuh pendanaan. Beri mereka pendanaan. Kenapa? Mereka ditugasi untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Yang Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, nukilan dari Al-Baqarah 233, wal walidat yurdina auladahun haulaini kamilain liman arada ayyutima radha'ah wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan ibu-ibu yang menyusui akan anak-anaknya selama 2 tahun sempurna, buat orang yang menginginkan penyusuan yang sempurna, itu kasih ibu-ibu apa? Menyusui anaknya sempurnanya berapa? 2 tahun. Tak iso anak 2 tahun itu nggih mek diparingi susu mawon, ASI mawon. Mengke rahime ibuke ben maksimal memproduk ASI, ben nggak usah memproduk sel telur, sehingga potensinya ibu-ibu ketika menyusui itu sempurna, itu tidak head. Lah nggak head ngono kuwi, itu nggak khawatir kesundulan. Apa kesundulan? Tapi arsa-arsen nyusoni headnya normal, ya gampang kesundulan. Setahun anaknya alih, malah susah kan? Itu malah susah. Diupayakan 2 tahun sempurna, sehingga standar anak itu 3 tahun pisan. Standar anak itu berapa? 3 tahun pisan. Ya gitu caranya menyusui secara sempurna. Kan Allah menjelaskan penyusuan itu 2 tahun sempurna. Itu potensinya nggak memproduk sel telur sehingga tidak head, sehingga seringnya anak itu adalah lahir 3 tahun pisan. Nah begitu, maka itu butuh untuk ditempuh. Kemudian wa'ala mauludillahu, dan untuk orang yang dia diberi kewenangan anak, itulah bapaknya. Rizquhunna harus memberikan rezeki kepada mereka, wa kiswatun, dan juga pakaian kepada mereka bil ma'ruf. Itu kudu sing danai. Jadi istrimu itu jangan sampai kamu berikan tugas double, pelaksana tugas karo golek dana dewi. Mereka pelaksana tugas dana nono. Nah begitu. Wa an Hakim ibn Muawiyah Nabi anna rajulan sa'ala Nabi sallam mahakul mar'ah ala zauj, apa haknya istri atas suami. Kalau jawabnya ayuti maha idza ta'ima, untuk memberi makan kepada istri ketika suami juga butuh makan. Wa ayak suwaha idza tasa, dan memberi pakaian kepada istri ketika suami juga butuh pakaian. An Sulaiman ibn Amr ibn Ahwas qala dawuh Rasul sallam, Allah ketahuilah wastausu binisa'i khairan, saya wasiatkan kepada kalian supaya kamu berbuat baik kepada istrimu. Wastausu adalah terima wasiatku. Mana makna wastausu? Terima wasiatku. Binisa kepada perempuan khairun, wasiat kebaikan, artinya berbuat baiklah kamu kepada istrimu. Kenapa? Ini wasiat Rasul supaya suami berbuat baik kepada istrinya. Fa innama huna awan, mana mereka itu tawanan. Indakum, di sisi kamu, laisa tamlikuna min huna syai'an, kamu tidak kuasa pada mereka sedikit pun, gharada selain itu, illa ayati nabi fahisatin mubayyana, kecuali bila melakukan perbuatan keji yang nyata nanti kena dihukum. Tapi selagi tidak, itu tanggung jawabmu. Tawanan itu butuh diopeni mboten? Tiang nyekel tawanan nyiapin apa mawon? Burungnya ucul, burungnya ditawan, nyepain apa? Ya nyepai kurungan nih, kalian apa? Pakane, mosok ditawan berarti pakane, dosa. Fa'in fa'alna fahjuruhunna fil madhus, jika mereka melakukan perbuatan keji maka dihajar di tempat tidur. Wadribun, pukul mereka, dorban akan merupakan pukulan yang tidak membahayakan. Fa'in ata'nakum, bila taat
Wala tabu alain sabila, jangan kamu cari-cari jalan untuk menyalahkan. Allah ketahuilah innalakum alaikum hakon, kamu juga punya hak atas istrimu. Walin saikum alaikum hakon, istrimu juga punya hak atas kamu. Fama hakukum, adapun hakmu ala nisa pada istrimu, fala yu'tina furusakum, istri tidak mengizinkan untuk menempati tikarmu mantakrohun, orang yang kamu benci. Berarti istri kalau ada tamu yang itu tidak layak, apalagi suami membencinya, tidak boleh untuk minarakni, tidak boleh terima tamu. Wala ya'dana fi buyutikum liman takrahun, mereka juga tidak mengizinkan orang yang kamu benci. Ala wa inna hakuhun, adapun hak mereka alaikum kepada kamu, antuh sinu ilahina fi kiswatin wa ta'amihin, untuk kamu berbuat baik kepada mereka tentang pakaian dan makanan. Fa nafaqatul mar'ah ala zawji wajib, maka nafkah yang diterima istri atas suaminya hukumnya napa? Wajib. Boleh rajul ala hadhihi nafqah ala jul awas sawab, suami ketika mendapatkan tugas untuk bernafkah ini dapat pahala yang besar dengan catatan idza tasaba hadhihi nafaqah, idza tahsaba hadhihi nafaqah indallah, ketika dia mengharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu materi yang kita kaji di sore hari ini dari Kitabun Nafaqah. Kesimpulannya adalah ketika Allah memerintahkan infak bukan karena kemiskinan Allah. Itu yang pertama, ketika Allah memerintahkan infak bukan karena kemiskinan Allah butuh dana, bukan. Yang kedua, ketika Allah memerintahkan berinfak itu untuk nambahi kemaslahatan. Yang kedua, itu untuk nambahi kemaslahatan. Lalu yang ketiga, infak itu tidak mengurangi harta tapi malah mengembangbiakkan harta. Jadi yang ketiga, infak tidak mengurangi harta tapi malah apa? Mengembangbiakkan harta. Lalu yang keempat, supaya berpahala harus diniati ibadah. Yang keempat napa? Supaya berpahala harus diniati napa? Ibadah. Mungkin lek mboten diniati ibadah mungkin ngundat-ngundat. Dai ngoni nganyel nih ngoten iki. Malah ngundat-ngundat nih mungkin. Itu diantara rangkuman kesimpulannya. Kelanjutannya insyaallah bisa kita kaji waktu berikutnya. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan silakan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.